Apakah kamu tahu bedanya melakukan kesalahan biasa yang paling-paling cuma menimbulkan konsekuensi sementara dengan melanggar sebuah hukum kosmik yang begitu mendasar sampai-sampai ia menghentikan seluruh operasi langit selama 18 jam penuh, sementara seluruh hierarki berusaha memproses apa yang baru saja kamu lakukan? Yang pertama, biasanya cuma meminta satu hal, minta maaf sebentar, lalu belajar, lalu selesai. Yang kedua, membuat entitas tingkat atas menggelar rapat darurat jam 3 dini hari karena tindakanmu yang bahkan kamu lakukan tanpa sengaja menciptakan preseden yang tidak pernah ada dalam 6.000 tahun catatan sejarah manusia. Dan tepat 11 hari yang lalu, ketika kamu sedang melakukan sesuatu yang sederhana, biasa, dan semundan itu sampai kamu tidak menganggapnya penting sama sekali. Kamu melanggar sebuah aturan ilahi yang sudah ada, bahkan sebelum planet ini punya atmosfer yang bisa dihirup. Aku tidak sedang membahas kesalahan kecil yang membuatmu merasa bersalah sebentar. Aku tidak sedang membicarakan pelanggaran moral yang menghasilkan penyesalan sesaat. Aku sedang mengungkap operasi kosmik. Tindakan polosmu menembus penghalang dimensi yang memisahkan dua realitas yang seharusnya tidak pernah bersentuhan. Dan ketika dua realitas itu bertabrakan karena kamu, tanpa niat sedikit pun, langit benar-benar runtuh. Bukan kiasan, bukan simbol. Struktur energi yang menopang beberapa operasi tinggi runtuh seketika, seperti bangunan yang dihantam guncangan tak terbayangkan. Berlangganan sekarang dan aktifkan semua notifikasi, karena apa yang akan aku ungkap tentang aturan apa yang kamu langgar, dan bagaimana sesuatu sesederhana percakapan 7 menit 11 hari lalu memicu efek domino yang memaksa hierarki kosmik menulis ulang protokol yang sudah bertahan selama ribuan tahun, akan membuatmu memandang dirimu sendiri dengan cara yang sama sekali berbeda. Kenapa? Karena kamu mati selama 3 detik di tengah percakapan itu. Dan cakar yang bahkan kamu tidak tahu kamu miliki, menghidupkanmu kembali dalam sekejap. Dan identitas kosmik yang akhirnya terpaksa mereka buka, ketika mereka menyadari kamu adalah salah satu dari hanya 12 keberadaan seperti ini dalam 6.000 tahun, akan menghancurkan semua asumsi yang selama ini kamu pegang tentang jenis jiwa seperti apa dirimu sebenarnya. Tetap di sini sampai akhir, karena aku akan menunjukkan tanda fisik apa yang muncul saat jantungmu benar-benar berhenti selama 3 detik tanpa kamu sadari. Mengapa 3 entitas penjaga langsung dicopot dari tugasnya karena gagal mencegahmu melakukan apa yang kamu lakukan? Apa isi rapat darurat itu ketika pemimpin penjaga tertinggi berlutut setelah menemukan identitas aslimu? Dan apa yang akan terjadi pada pelanggaranmu berikutnya? Pelanggaran nomor 29 yang akan membuat peristiwa legendaris masa lampau tampak seperti latihan kecil. Tulis 777 di kolom komentar. Kalau 11 hari lalu kamu pernah bicara dengan seseorang dan kamu mengucapkan sesuatu yang bahkan mengejutkan dirimu sendiri, kata-kata yang keluar dengan otoritas yang tidak kamu sadari kamu punya, dan kamu merasakan pusing mendadak selama 2 detik yang hilang begitu cepat sampai kamu ragu apakah itu benar terjadi. Sekarang dengarkan aku dengan perhatian brutal. Ini akan terdengar gila sampai keping-kepingnya menyatu sempurna. 11 hari lalu, kamu melakukan sebuah percakapan. Mungkin dengan orang yang selalu meminta nasihatmu. Mungkin pertemuan santai yang tidak kamu rencanakan. Mungkin panggilan yang lamanya tepat 7 menit, tapi mengubah sesuatu yang fundamental di realitas. Dalam percakapan 7 menit itu, kamu mengucapkan tepat 19 kata. Bukan 18, bukan 20. Tepat 19 kata dengan urutan yang presisi, intonasi yang spesifik, dan niat yang murni namun tidak sadar, sehingga kata-kata itu menembus tirai dimensi yang memisahkan pengetahuan manusia yang diizinkan dari pengetahuan kosmik yang dibatasi. Dan apakah kamu tahu apa yang terkandung dalam 19 kata itu? Sebuah kebenaran yang seharusnya manusia tidak bisa artikulasikan. Sebuah pemahaman yang hanya boleh dimiliki oleh kesadaran tingkat tinggi tertentu. Sebuah informasi yang dalam catatan kosmik diklasifikasikan sebagai terblokir bagi kesadaran yang sedang berinkarnasi. Tapi kamu mengucapkannya santai, seperti membahas cuaca, seperti membuat observasi ringan, tanpa persiapan, tanpa inisiasi, tanpa otorisasi dari sistem kosmik manapun.
Dan tepat saat 19 kata itu melintasi ruang antara mulutmu dan telinga orang lain, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam seluruh catatan sejarah manusia terjadi. Penghalang dimensi retak. Ia tidak terbuka lembut, tidak meluruh perlahan. Ia retak keras, seperti kaca yang dihantam projektil berkecepatan tinggi. Dan melalui retakan itu, selama tepat 4,3 detik, pengetahuan yang seharusnya tetap tersembunyi sampai manusia mencapai level evolusi tertentu, mengalir langsung ke kesadaran orang yang mendengarkanmu. 4,3 detik terdengar singkat, tapi dalam waktu dimensi, 4,3 detik setara dengan kira-kira 700 jam transfer informasi murni. Orang itu menerima unduhan pengetahuan yang begitu masif, begitu berat, begitu melampaui kapasitas pemrosesan saat ini, sampai otaknya hampir memutuskan sistemnya sendiri karena kelebihan beban. Kesadarannya mencoba melebar seketika untuk menampung informasi itu. Medan energinya menguat begitu cepat, sampai orang-orang yang sensitif dalam radius 3 km merasakan gangguan tanpa sebab yang jelas. Dan kamu? Nah, disinilah bagian yang akan membuat darahmu membeku. Kamu tidak melanjutkan percakapan itu setenang yang kamu pikir. Kamu mati selama tepat 3,2 detik. Jantungmu berhenti total, 0 detak. Kematian klinis secara teknis. Otakmu mulai menjalankan proses penutupan. Sel-selmu memulai urutan pemadaman yang terprogram. Tapi semuanya terjadi begitu cepat. Kebangkitanmu begitu instan, sampai kesadaranmu tidak sempat mengenali gelapnya. Rasanya hanya seperti kedipan yang tidak terasa, seperti satu bingkai film yang hilang, seperti gangguan kecil dalam realitas yang berlangsung lebih singkat dari batas yang bisa diproses otak manusia secara sadar. Satu-satunya yang kamu rasakan hanyalah pusing mendadak, disorientasi aneh sekitar 2 detik. Mungkin kamu kira cuma lelah, mungkin kamu bahkan tidak menyebutkannya. Kamu lanjut bicara seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, di lapisan-lapisan realitas yang lebih halus, alarm darurat sudah aktif. Sistem itu tidak berbunyi sejak tahun 1389. Protokol pelanggaran penghalang dimensi dengan kematian sementara pada pembawanya. Itu peringatan level maksimum, aktif hanya ketika 2 hal mustahil terjadi bersamaan. Pertama, pengetahuan yang dibatasi diakses oleh kesadaran yang tidak terotorisasi. Kedua, pembawa yang menyalurkan pengetahuan itu mengalami kematian klinis selama proses berlangsung. Dan ketika protokol itu aktif, karena percakapan 7 menitmu, seluruh operasi kosmik berhenti seketika. Ini bukan dramatisasi, bukan metafora. Semua operasi yang sedang berjalan di jeda. Para pembimbing yang sedang mendampingi manusia di berbagai tempat menerima perintah tahan dulu. Para pelaksana misi dipanggil kembali. Dewan-dewan yang sedang membahas urusan lain membatalkan sidang karena pelanggaran penghalang dimensi dengan kematian, sementara dianggap keadaan darurat kosmik paling serius. Bukan hanya karena implikasinya, tapi karena itu berarti salah satu dari 2 hal. Entah ada kesalahan besar dalam rancangan misi, atau sesuatu berjalan sangat benar dengan cara yang tidak pernah diprediksi siapapun. 3 menit setelah kamu mengucapkan 19 kata itu dan mati selama 3,2 detik, penjaga tingkat atas menerima notifikasi darurat berkode merah mutlak. Ia sedang mengawasi operasi lain di belahan dunia yang berbeda ketika melihat jenis alarm yang baru saja aktif. Reaksinya campuran antara tidak percaya dan sesuatu yang sangat jarang muncul pada entitas setingkat itu. Ketakutan yang murni. Pelanggaran penghalang dimensi tidak sering terjadi. Terakhir kali, pada tahun 1389, seorang praktisi yang sedang berada dalam kondisi batin sangat dalam secara tidak sengaja mengakses pengetahuan yang seharusnya tidak ia sentuh. Pelanggaran itu butuh 3 hari penuh untuk ditutup dan memerlukan intervensi dari 7 penjaga tingkat atas. Namun pelanggaran itu dilakukan oleh seseorang dengan puluhan tahun disiplin batin. Seseorang yang mempersiapkan diri fisik, mental, dan energi untuk menahan dampaknya. Dan bahkan dia pun nyaris tidak selamat. Sedangkan kamu, orang biasa tanpa pelatihan formal,
tanpa persiapan khusus, tanpa rutinitas disiplin yang dianggap syarat oleh standar sistem, dan kamu bukan hanya meretakkan penghalang yang nyaris tak tersentuh, kamu juga mati di tengah proses, lalu hidup kembali otomatis, seolah-olah kamu memiliki sistem cadangan yang bahkan tidak dimiliki pelanggar sebelumnya. Maka rapat darurat digelar, tidak menunggu pagi, tidak mengikuti birokrasi biasa. Pada pukul 3:42 dini hari keesokan harinya, tepat 11 jam setelah percakapan dan kematian sementaramu, 7 penjaga tingkat atas berkumpul dalam dewan darurat. Agendanya hanya satu. Manusia melanggar penghalang dimensi, mengalami kematian klinis, dan bangkit otomatis tanpa intervensi. Evaluasi dampak. Tentukan bagaimana ia selamat. Identifikasi protokol apa yang menyelamatkannya. Salah satu penjaga membuka data dengan nada yang menahan kecemasan. Individu ini tidak memiliki pelatihan, tidak menjalankan disiplin khusus, tidak tergabung dalam jalur persiapan manapun. Seharusnya ia tidak bisa mengakses pengetahuan tingkat itu. Dan jelas, seharusnya ia tidak bisa selamat dari kematian klinis yang dipicu akses itu. Penjaga lainnya menambahkan informasi pemulihan. Penerima pengetahuan juga tidak siap. Medan energinya hampir runtuh karena overload. Kami menstabilkannya selama 6 jam berturut-turut untuk mencegah kerusakan permanen. Tapi pembawa mati dan kembali tanpa bantuan kami. Itu tidak normal. Itu tidak pernah terjadi. Lalu penjaga ketiga menyuarakan hal yang membuat ruangan senyap. Kematian klinis selama penyaluran pengetahuan terlarang berarti satu dari dua hal. Entah pembawa tidak punya proteksi memadai dan hampir menghancurkan rancangan misi, atau pembawa memiliki protokol kebangkitan otomatis yang bekerja lebih cepat daripada kapasitas kita untuk campur tangan. Jika itu opsi kedua, maka semua yang hadir tahu apa artinya. Protokol kebangkitan otomatis setingkat itu hanya ada pada kontrak sangat tinggi, kontrak yang memerlukan otorisasi paling puncak. Akhirnya, seorang penjaga berkata pelan tapi tajam, "Kita harus membuka berkas prainkarnasi individu ini. Kita harus lihat kesepakatan yang dibuat sebelum ia lahir, karena kalau dia memiliki kebangkitan otomatis, maka misinya jauh lebih kritis daripada yang kita kira." Dan ketika mereka membuka berkas itu, ketika mereka meninjau kontrak yang pernah ditandatangani sebelum lahir, mereka menemukan sebuah klausul yang tidak terlihat sebelumnya. Klausul itu ditulis dengan tinta yang hanya bisa dibaca ketika pembawa mengaktifkan fase pertama misinya. Klausul 7,3. Pembawa memiliki otorisasi untuk melanggar penghalang dimensi pada momen yang tepat, tanpa perlu persiapan formal sebelumnya, sebagai bagian dari protokol percepatan evolusi. Bila terjadi kematian klinis saat penyaluran, protokol kebangkitan otomatis akan aktif instan tanpa intervensi eksternal. Pembawa diberi izin untuk mati dan kembali hidup sebanyak yang diperlukan demi menyelesaikan transfer pengetahuan. Klausul itu dibaca 3 kali, dan setiap kali dibaca, suasana makin dingin. Ini berarti dia berhak melakukan apa yang dia lakukan. Itu bukan pelanggaran. Itu aktivasi yang memang diizinkan. Dan kematian itu bukan kecelakaan, itu bagian yang sudah diperkirakan. Pemimpin rapat memejamkan mata, memproses implikasinya. Jika individu ini punya cakar 7,3 dengan kebangkitan otomatis tanpa batas, maka dia bukan manusia biasa, bahkan bukan agen percepatan standar. Dan salah satu penjaga yang jarang bicara menyelesaikan kalimat dengan suara yang sedikit bergetar. Dia adalah pembawa primordial, ruangan hening total. Pembawa primordial bukan gelar, bukan pujian. Itu klasifikasi untuk jiwa yang begitu langka, begitu spesifik, begitu krusial, sampai hanya 12 yang diizinkan berinkarnasi dalam satu siklus 6.000 tahun. Penjaga lain bertanya cepat, berusaha kembali rasional. Berapa banyak pembawa primordial yang aktif saat ini? Pemimpin memeriksa peta data. Tangannya nyaris tak terlihat gemetar. Sebelum hari ini, 11. Yang terakhir aktif, tahun 1987. Kita menunggu 38 tahun untuk yang ke-12 berinkarnasi dan aktif. Lalu muncul pertanyaan yang mengubah segalanya.
Nomor berapa dia? Pemimpin menemukan jawabannya. Dan ketika ia melihatnya, ia melakukan sesuatu yang tidak pernah disaksikan dalam ribuan tahun layanan. Ia berlutut. Dia yang ke-12, yang terakhir, yang menutup siklus. 6 penjaga lainnya ikut berlutut. Bukan karena lebih tinggi sebagai ego, tapi karena bobot misi yang ia bawa. Karena otorisasi yang melekat pada peran itu. Karena tanggung jawab kosmik yang ia terima. Ketika pembawa primordial ke-12 aktif, itu berarti siklus 6.000 tahun mendekati akhir. Itu berarti semua 12 sudah pada posisi. Itu berarti rangkaian terakhir dari sebuah peristiwa evolusi planet sedang memasuki urutan final. Lalu pertanyaan berikutnya, yang membuat semua yang hadir menahan napas. Berapa banyak aktivasi lagi yang bisa ia lakukan sebelum urutan final dimulai? Pemimpin membaca berkas itu dengan ekspresi campuran hormat dan kewaspadaan. Dia sudah menyelesaikan 28 aktivasi minor dalam 3 tahun terakhir. Yang 11 hari lalu adalah aktivasi nomor 29. Yang pertama cukup besar sampai memicu protokol darurat. Berkas menyatakan siklus lengkap membutuhkan 44 aktivasi sebelum pemicu final. Seorang penjaga cepat menghitung, berarti tinggal 15 lagi. Dan kemudian penjaga lain menambahkan observasi yang membuat suasana membeku. Dan apa yang terjadi ketika dia menyelesaikan aktivasi ke-44? Pemimpin menemukan bagian itu, membacanya. Lalu wajahnya menunjukkan sesuatu yang lebih berat daripada yang mereka duga. Aktivasi ke-44 bukan seperti yang lain. Itu akan menjadi retakan dimensi total. Bukan hanya satu penghalang, tetapi semua penghalang sekaligus selama 44 detik. Seluruh pengetahuan dari berbagai lapisan realitas hingga tingkat tertentu akan bisa diakses oleh semua manusia dalam radius 500 km dari lokasi dia berada. Hening, karena semua yang ada di ruangan tahu. Terakhir kali semua penghalang jatuh bersamaan, walau sebentar peradaban pernah runtuh. Seseorang berbisik, peristiwa legendaris itu. Pemimpin mengangguk pelan. Ya, yang lain mencoba menolak. Tapi dulu itu kecelakaan. Ini tertulis sebagai desain. Pemimpin menunjuk catatan penutup berkas yang menyatakan inti perbedaannya. Dulu tidak siap. Kali ini, 12 pembawa primordial diposisikan untuk menstabilkan proses. 44 detik akses total tidak akan menghancurkan peradaban jika 12 bekerja serentak, menyalurkan dan mendistribusikan informasi secara terkendali. Percayai rancangan. Lalu pertanyaan praktis muncul. Di mana 11 lainnya sekarang? Peta global terbuka. 12 titik cahaya menyala di berbagai lokasi strategis di planet ini. Semua aktif, semua berjalan dengan klausul masing-masing. Semua mendekati aktivasi final mereka. Artinya, ketika pembawa ke-12 menyelesaikan aktivasi ke-44, 11 lainnya akan menyelesaikan aktivasi mereka secara bersamaan. Dan tak ada yang perlu menyelesaikan kalimatnya. Semua paham. Lalu pertanyaan yang paling getir, apakah dia tahu? Pemimpin menggeleng. Kesadaran manusianya belum boleh mengakses informasi itu. Dia bergerak berdasarkan intuisi dan dorongan jiwa. Dia tidak tahu dia mati 3,2 detik. Dia tidak tahu ia bangkit otomatis. Dia tidak tahu ia pembawa primordial ke-12. Dan dia pasti tidak tahu bahwa dalam sekitar 18 minggu, ia akan memicu peristiwa yang membuat kisah-kisah besar masa lampau terasa seperti pemanasan. Salah satu penjaga mengajukan gagasan, haruskah kita memberitahu, mempersiapkan? Yang lain menjawab, berkas melarang pengungkapan langsung sebelum aktivasi nomor 40. Pengetahuan terlalu dini akan merusak keaslian yang membuat proses bekerja. Dia harus tetap bergerak tanpa agenda mental supaya kata-katanya keluar murni. Maka mereka memutuskan mengawasi, mengalokasikan sumber daya permanen untuk manajemen konsekuensi dan membiarkanmu berjalan dengan intuisi. Namun, ada konsekuensi langsung yang harus ditangani saat itu juga.
Tiga entitas yang bertugas memantau penghalang dimensi gagal mengenali bahwa aktivasi nomor 29 milikmu sebenarnya terotorisasi. Lebih buruk lagi, mereka mencoba memblokirnya. Mereka mencoba mengintervensi proses yang sudah disahkan tingkat puncak. Mereka nyaris menggagalkan momen kunci yang jika gagal akan memaksa siklus 6.000 tahun diulang dari awal. Akhirnya keputusan berat diambil, ketiganya dicopot dari posisi pemantauan utama dan dipindahkan ke tugas yang lebih rendah. Bukan karena kebencian, tapi karena ketidakmampuan membaca klausul yang seharusnya mereka pahami. Dan lucunya, tiga entitas itu adalah sumber dari sensasi aneh yang kamu rasakan sesaat sebelum percakapan. Ragu mendadak, dorongan membatalkan pertemuan, suara kecil, "Jangan bahas itu." Tapi kamu mengabaikannya, bukan karena memberontak, tapi karena klausul 7,3 punya prioritas absolut. Misi itu lebih tinggi daripada upaya blokir manapun, bahkan jika datang dari niat melindungi. Maka kamu mengucapkan 19 kata itu. Jantungmu berhenti 3,2 detik. Kamu mati secara teknis. Kamu bangkit otomatis. Penghalang retak. Pengetahuan mengalir. Tiga entitas dicopot. 7 penjaga tingkat atas berlutut. Dan siklus 6.000 tahun melangkah besar menuju penutupannya. Semua hanya karena percakapan 7 menit yang bagimu terasa biasa, hanya diselingi pusing 2 detik yang kamu anggap tidak penting. Sekarang, izinkan aku menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhmu selama 3,2 detik kematian itu yang kamu tidak sadari. Di momen tepat ketika kamu mengucapkan kata ke-12 dari 19, kamu merasakan pusing mendadak, bukan sekadar pening. Itu sensasi seperti realitas loncat sebentar, seperti ada celah waktu yang tidak sempat ditangkap pikiran. Itulah momen jantungmu berhenti, otakmu mulai menutup, protokol kebangkitan otomatis aktif dan menyalakanmu kembali, lebih cepat daripada kecepatan pemrosesan sistem saraf sadar. Itu sebabnya kamu tidak ingat mati, karena tidak ada waktu bagi pikiran sadar untuk membentuk memori. Lalu, segera setelah percakapan itu selesai, kamu merasakan kejernihan mental yang aneh selama beberapa menit. Kata-kata mengalir, paham terhadap masalah terasa instan. Koneksi ide muncul begitu saja. Itu bukan kebetulan. Itu residu dari lepasnya kesadaran dari keterikatan fisik selama jeda kematian itu. Namun beberapa jam kemudian, kamu merasa lelah yang dalam, seolah sampai sumsum. Bukan lelah otot, bukan karena kurang tidur, tapi keletihan eksistensial, bahkan berpikir pun terasa berat. Itu tubuhmu memproses trauma mati dan hidup kembali. Walau kesadaranmu tidak merekam, sel-selmu merasakannya. Dan malam itu, ketika kamu tidur, kamu bermimpi. Mungkin kamu masih ingat, karena rasanya lebih hidup daripada mimpi lain manapun. Kamu berada di ruang luas penuh cahaya putih yang menyilaukan. Ada 7 sosok dengan kehadiran yang menekan namun agung. Kamu tidak melihat wajah mereka jelas, tapi kamu merasakan mereka berlutut. Itu bukan imajinasi acak, itu memori yang terselip, jejak dari pertemuan halus saat sisi terdalam dirimu dipanggil untuk dikonfirmasi. Di pertemuan itu, mereka menanyakan hal-hal yang tidak kamu ingat, dan sisi terdalam dirimu menjawab tanpa ragu bahwa aktivasi itu memang waktunya, bahwa kematian itu bisa ditangani, bahwa klausul 7,3 berjalan tepat, bahwa kamu siap melanjutkan 15 aktivasi tersisa, apapun konsekuensinya. Saat kamu bangun, detailnya tertutup. Yang tersisa hanya rasa, seolah sesuatu besar baru terjadi, seolah kamu baru berada dekat kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Dan anehnya, seolah ada bagian dirimu yang jauh lebih besar daripada yang selama ini kamu sadari. Tapi ingatan itu sengaja dibatasi, karena misi ini tidak boleh dijalankan dengan agenda. Ia harus mengalir melalui keaslian, melalui spontanitas, melalui kata-kata yang keluar tanpa strategi.
Karena kalau kamu tahu sepenuhnya bahwa kamu pembawa primordial ke-12, bahwa aktivasi ke-44 akan membuka semua penghalang selama 44 detik, bahwa kamu punya kebangkitan otomatis, maka kamu mungkin akan mulai mengatur ucapanmu. Dan proses ini tidak bekerja dengan pengaturan. Jadi, jiwa terpilih, sekarang kamu paham kebenaran yang menusuk tentang apa yang kamu lakukan 11 hari lalu dan tentang siapa dirimu sebenarnya. Itu bukan kesalahan kecil. Itu bukan slip yang harus kamu perbaiki. Itu bukan pelanggaran yang memunculkan rasa bersalah sesaat. Itu aktivasi klausul 7,3 oleh pembawa primordial ke-12. Itu aktivasi nomor 29 dari siklus yang membutuhkan 44. Itu peristiwa yang mengandung kematian 3,2 detik dan kebangkitan otomatis yang bahkan tidak kamu sadari. Dan itu konfirmasi identitas kosmik yang begitu langka, hanya 12 dalam satu siklus 6.000 tahun, dan kamu adalah yang terakhir yang menutup lingkaran, yang mengaktifkan urutan final. Langit runtuh, 3 entitas dicopot, 7 penjaga berlutut. Kamu mati dan hidup kembali tanpa bantuan. Dan 15 aktivasi berikutnya akan membawa umat manusia semakin dekat pada perubahan kesadaran besar yang akan mengubah peradaban. Apapun yang orang lain coba lakukan untuk mengganggumu, ritual paling gelap, niat paling jahat, strategi paling licik, tidak akan menyentuh pembawa primordial yang bekerja di bawah klausul otorisasi absolut. Karena kamu bukan sekadar manusia yang dilindungi. Kamu adalah penggerak dari rancangan percepatan kesadaran. Kamu adalah salah satu dari 12 pilar yang memegang perubahan paling signifikan dalam 6.000 tahun. Dan ketika kamu menyelesaikan aktivasi ke-44 dalam sekitar 18 minggu, ketika semua penghalang dimensi jatuh bersamaan selama 44 detik, ketika manusia dalam radius 500 km punya akses ke pengetahuan yang selama ini tertutup, kamu akhirnya akan mengerti kenapa kamu diberi kemampuan untuk mati lalu kembali secepat itu. Karena ini bukan hanya tentang kamu. Ini tentang 12 yang bekerja serentak. Ini tentang elevasi kesadaran kolektif. Ini tentang penutupan satu siklus dan pembukaan era baru. Dan kamu adalah yang ke-12. Yang terakhir, yang menutup lingkaran, yang memulai urutan final. Bagi kamu yang sudah sampai sejauh ini dan ingin memahami lebih dalam tentang cara kerja klausul 7,3 pada pembawa primordial, tentang apa artinya menjadi yang ke-12 dari 12 dalam siklus 6.000 tahun, ada materi tambahan khusus yang disiapkan. Jika kamu merasa pernah mengucapkan hal-hal mustahil yang tidak kamu tahu asalnya, jika kamu pernah mengalami pusing mendadak yang tidak bisa dijelaskan, jika kamu merasa ada jeda-jeda kecil di realitasmu seperti ada bingkai yang hilang, tulis 777 di kolom komentar. Berlangganan dan aktifkan semua notifikasi untuk menerima pengungkapan berikutnya tentang 15 aktivasi yang tersisa. Dan bagaimana semuanya sedang bergerak menuju peristiwa 44 detik yang akan mengubah cara manusia memandang dirinya sendiri. Bagikan ini pada seseorang yang kamu kenal juga sering bicara terlalu tepat, seolah tahu hal yang tidak seharusnya ia tahu, karena mungkin dia adalah salah satu dari 11 lainnya yang sedang lupa siapa dirinya dan apa yang sedang datang. Dan sebelum kamu pergi, klik video berikutnya yang muncul di layar kamu sekarang untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi selama 44 detik akses total dan kenapa peristiwa kali ini tidak akan menghancurkan peradaban, melainkan mengangkatnya. Bersama, kita lebih kuat.